Bismillah. Halo, selamat sore semuanya. Sore ini aku akan memperlihatkan foto-foto umroh aku. Terus begini ya, ketika kita melaksanakan umroh ataupun haji, berarti kita secara tidak langsung atau langsung sedang menjalankan mengamalkan mengamalkan atau menjalankan lah, intinya itu kita itu sedang menjalankan apa yang ada dalam kolbu kita. Di sini sebelum umroh itu kan otomatis semuanya harus diperbaiki ya, dibenahi. Berarti di sini fungsi kolbu itu benar-benar luar biasa pemirsa. Nah, siapa yang sudah pernah ke sini pasti merasakan rasanya ketentraman hati, bukan? Jadi sebelumnya itu kita melewati fase perbaikan diri, bener gak? Pokoknya orang-orang yang mau umroh atau haji itu, mereka itu akan terlihat tenang, akan terlihat tertata hidupnya gitu. Itu dan memang itu yang seharusnya kalau niat umroh atau hajinya itu benar. Karena yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Begitu semuanya. Jadi itu yang aku rasakan ya, bukan aku berniat menggurui, tapi itu yang aku rasakan. Jadi aku membenahi diri. Jadi kesana itu bukan niat buat jalan-jalan ya, bukan, naudzubillah ya, tetapi ingin memantapkan. Kalau itu begini, kalau aku berhijrah ya, aku kan sedang berhijrah di bidang nikab nih. Jadi datang ke sana itu sebagai pemantapan gitu. Terus Allah tuh memberikan tugas yang berat, lebih berat pemirsa. Sampai aku dipertemukan dengan banyak orang. Terus yang menyangkut juga kehidupan aku ya. Sampai aku tuh merengek-rengek nangis di sana. Bener gak? Semuanya juga pasti menangis. Tidak ada seorang pun yang tidak mengeluarkan air mata. Bener gak? Nah, ini foto aku waktu di makam Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah ya. Intinya aku mengambil foto ini punya niat. Segala sesuatu itu berasal dari niatnya. Jadi kalau niatnya kita ingin membawa kenang-kenangan buat anak cucu kita ke depan, oh ini yo lah, ini loh makam Nabi Muhammad gitu ya, minimalnya mereka tahu gambar ya. Jadi segala sesuatu teh berawal dari niat kita. Jadi di foto aku di Jabal Rahmah waktu itu sempet ada pengumuman tidak boleh ke Jabal Rahmah ya, ditutup, tapi qadarullah aku bisa ke sana ya. Di sini nih beliau udah meninggal, wafat kayaknya tuh, udah wafatnya tahun kemarin si kakak ini, karena dia punya penyakit kanker ya, qadarullah ya. Kalau beliau ini masih ada nih. Jadi ini almarhum kakak aku tuh. Jadi aku membadalkan beliau kakak aku karena nih almarhum ayahku. Jadi di sana tuh aku memandang ya ketika di depan Ka'bah tuh, ya Allah, kalau saja almarhum ada, aku akan bawa gitu ya. Pokoknya intinya itu bawa berumroh gitu, umroh ataupun berhaji. Jadi di situ qadarullah ya, memang takdir seperti itu. Dan mereka itu mensupport aku, kamu harus berangkat umroh. Padahal hidup aku itu kan bersandar kepada obat-obatan, obat-obatan tuh Nurobion. Terus alergi aku lumayan tinggi, tingkat aku sensitif, kulit aku tuh sensitif ya. Dan beliau ini meninggalnya itu usia 21 tahun, pas mau dibagi toga coba keluar dari akper 21 tahun. Beliau itu punya riwayat medis, tetapi ada yang luar non medisnya juga. Jadi di sini tuh ayah aku kan seorang mantri, jadi diberikan tanggung jawab untuk memegang pustu, dan di situ berhadapan dengan kekuatan para dukun. Nah, di situ kalau yang aku lihat, yang aku rasakan itu, jadi beliau itu beradu kekuatan lah ya di situ. Jadi ada sesuatu hal yang di luar wajar ya meninggal beliau. Tapi memang qadarullah, caranya seperti itulah. Jadi intinya nih ayahku. Nah, ini
adalah cerminan dari diri kita di sana. Kalau kita senang sama anak-anak balita, otomatis di sana tuh dengan sendirinya. Ini di dalam Masjidil Haram. Adek sini ke ibu, aku bilang kan begitu, sini duduk, langsung duduk. Dia tahu kalau aku tidak punya anak laki-laki. Aku tidak punya anak laki-laki semuanya. Aku itu qadarullah, Allah tuh maha adil ya. Karena kenapa Allah tuh tidak memberiku anak laki-laki? Karena kamu perempuan sendiri, katanya gitu. Jadi tuh oh begitu ya. Jadi segala sesuatu itu di apa, kita tuh harus banyak berpikiran positif. Terus kenapa Allah tidak memberikan anak laki-laki? Karena kamu anak perempuan satu-satunya gitu tuh. Ini di dalam Masjidil Haram luar biasa. Si Ade tuh nyenengin banget. Mudah-mudahan dia masih selalu sehat ya. Karena periode-periode kemarin ada wabah corona, ada berbagai macam. Mudah-mudahan dia sehat dan sudah besar sekarang ya. Ini adalah foto-foto umroh aku 2018. Begitu indah pemirsa. Dan aku merasa umroh aku yang pertama dan terakhir. Itulah yang aku rasakan ya. Meskipun jalan untuk umroh ke sana itu sebenarnya terbuka luas ya, dengan adanya aku channel YouTube. Ya Allah bukakan channel YouTube dengan maksud-maksud tertentu, tetapi kondisinya itu ribet. Kenapa ya? Jadi sesuatu hal itu sudah repot, rasanya itu sudah repot. Jadi Allah tuh mengklirkan ke aku gitu ya. Cukup sekali umroh dan daftar haji, udah sesegera mungkin. Karena ini udah fase akhir zaman, sudah repot. Kalau sepulang umroh aku sudah mengalami hal-hal yang besar gitu ya, berarti sudah akhir. Zaman wes akhir tuh. Itu zaman wes akhir. Ternyata benar, ada wabah corona, ada banjir bandang, ada gempa-gempa, itu udah zaman sudah akhir. Jadinya ya sudahlah. Jadi waktu itu aku seperti didorong-dorong oleh kekuatan besar gitu. Jadi kamu sesegera mungkin ya daftar haji itu. Pokoknya terdaftar, tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah, kalau sudah situ sudah. Kalau sudah seperti itu ya sudah. Gitu perihal kamu akan terlaksana dan tidak, keumuran atau tidak, itu terserah aku. Kalau kata Allah mah begitu pemirsa semuanya. Jadi aku sedang menjalankan apa yang Allah mau dan kehendaki gitu ya. Jadi aku sedang fokus sekarang, apapun yang aku alami ya. Ini tuh aku mengalami merasakan keindahan dan kagum ya terhadap pesawat Etihad ya, Etihad. Jadi sesampainya di Madinah kan aku landing ya. Takut sekali ketika aku landing, tapi di situ rasanya landing tuh seperti itu ya. Maklumlah aku kan anak yang jadul. Jadul dan maksudnya gini loh, aku tuh orangnya itu tidak mau naik pesawat kecuali umroh sama haji sama gini loh. Tidak mau keliling dunia sama seperti kebanyakan wanita-wanita yang lain ya. Wanita yang lain mah ingin keliling Eropa, ke negara-negara lain. Aku mah yang bikin menarik di hati aku hanya masjid. Coba kalau aku ke Turki, aku mau ke masjid Blue itu, masjid yang itu biru ya, biru. Terus kalau ke Palestina, ke Al-Quds, kalau ke Arab Saudi, Mekah dan Madinah, gitulah intinya di situ. Tidak ada yang lain lagi, cuma itu doang. Jadi wisata religi itu benar-benar menuntun aku ke hati yang damai dan tentram pemirsa. Jadi aku juga menata diri sepulang umroh itu menjadi lebih tidak ke mall lagi. Bukan berarti aku tidak ke mall ya. Aku juga kadang suka ke mall sesekali kalau ada keperluan buat anak-anak ya. Jadi di sini tuh senangnya berdekat ke alam gitu. Tadabur, berarti di sini tadabur dan tapakur alam. Kenapa aku sekarang itu miara mentok atau binatang yang lainnya, hewan yang lainnya, karena untuk pertama beramal, biar tangan aku tuh memberikan mereka makan semampu aku tentunya, karena aku kalau lagi kurang sehat juga aku suka berhenti dulu gitu. Jadi melatih biar aku juga maksudnya terbebas dari perbuatan yang gibah gitu loh. Jadi tidak menyibukkan diri dengan gibahan. Jadi aku
fokus untuk beramal baik sama makhluk-makhluk ciptaan Allah ya. Jadi sepulang umroh juga aku punya cerita. Ini tuh, ini aku tuh, jadi aku tuh hanya merasakan keindahan ya, apapun yang orang lain lakukan, apapun komentar adalah jemaah lain yang kadang-kadang mau umroh tetapi masih pada gibahan gitu ya. Tapi lah itu mah berbalik lagi ke diri masing-masing. Jadi harus banyak diam. Kalau umroh itu diam dan berdoa, membaca talbiyah lah gitu. Intinya dalam itu jangan banyak kayak apa ya, jadi kayak traveling gitu, traveling jalan-jalan, jangan, kalau menurut aku ya. Jadi di situ tuh kita akan mendapatkan ketentraman hati, terus keberkahan sepulangnya. Jadi banyak yang kayak seperti jalan-jalan gitu ya. Jadi di situ ada, tapi tidak ada 1-2 ya yang aku lihat kok masih senang begitu. Terus jangan melihat keburukan orang lain, fokus lah. Terus menghormati fasilitas yang diadakan, maksudnya menghormati pelayan di pesawat gitu, apapun agama mereka, terus baju apapun yang mereka kenakan gitulah, menghormati, karena kita akan menjadi tamu Allah yang mulia, betul tidak Pak Ustadz? Terus itu tuh si kakak tuh, jadi ini si kakak udah meninggal tahun kemarin ya, karena nggak datang lagi. Jadi dia minta tolong obatin ke sini, ke ayahnya anak-anak. Setelah itu aku tidak bertemu dengannya lagi. Cuman dia berkata tenggorokan kakak itu kena kanker apa ya? Ya itu seperti daging jadi ya, kalau istilah Sunda mah ada gumpalan daging di tenggorokan tuh. Sedangkan aku lagi sibuk-sibuknya, padahal aku ingin mengajak si kakak tuh kerjasama, yuk kita kerjasama di bidang fashion gitu. Dianya malah seperti itu ya. Itu udah qadarullah ya. Jadi aku mah hanya bisa berdoakan gitu. Di foto umroh aku, sebenarnya kemarin sempet ya seseorang sempet marah ya, terus mencoba sepertinya gitu loh, merusak foto-foto umrohku. Tapi qadarullah Allah tuh memunculkan kembali itu, kamu ada loh foto-fotonya. Jadi dengan adanya foto-foto umroh aku lengkap kan tuh, lengkap. Tapi ya namanya manusia ya, ada aja gitu yang tidak suka, terus mencoba dimusnahkan kalau gitu mah ya. Tapi ada lagi tuh Allah tuh membuka-bukaan kamu, jadi gitu. Jadi foto-foto umroh itu bukan sekedar foto loh. Jadi begini, bagaimana kita mengambil foto itu, niatnya tuh untuk apa gitu. Karena kalau orang yang jemaah umrah atau haji itu bertujuan untuk pamer, tidak akan tampil di kamera. Jadi di kamera itu tidak akan muncul foto kita gitu loh. Itu aku mendapatkan pengalaman dari keluargaku yang berangkat ke sana. Kok fotonya ketika dipoto nggak ada, semuanya kebakar, fotonya tuh kebakar. Jadi kameranya kebakar pemirsa. Jadi jangan sekali-kali di situ dibenahin hatinya dulu, niatnya tuh seperti apa. Kalau kita berfoto di depan Masjidil Haram, berfoto dulu makan masih nggak ada inilah, sekarang mungkin ada aturan-aturan tertentu ya. Jadi dulu mah jadi ya kita alhamdulillah lah, dan memang itu qadarullah. Jadi di situ kalau kita mencetekan foto ya gambarnya itu gak ada. Itu berdasarkan salah satu omku ya yang udah kesana, kok aku nggak ada yang ngambil foto. Jadi mungkin jadi dibenahin dari niatnya. Ada juga yang keluarga aku juga tidak ada keluarga aku yang cuman dia mah hanya dapat di onta, di atas unta dia. Jadi keluarga dekat aku, jadi dia hanya dapat fotonya yang ada di ontanya saja bersama temennya. Jadi di depan Ka'bah itu tidak ada, apalagi di Madinah gitu ya, di sini. Jadi foto-foto aku tuh banyak sekali ada pihak-pihak yang waktu itu ya tidak suka
sampai harus dimusnahkan katanya. Tapi qadarullah, Allah malah memunculkan gitu loh, kamu kan nyimpen ini di sini. Jadi dengan sendirinya aku save tanpa aku sadari atau gimana ya. Jadi di Facebook, di pokoknya di apa ya, kalau itu mah di alat-alat khusus lah ya. Jadi ketika ada yang tidak suka gitu, Allah ini kamu kan ada di akhirnya aku cetak lagi gitu loh. Jadi intinya itu perbaiki niat kalau kita mau berfoto itu untuk apa dulu. Aku juga mempunyai niat begini ya, kalau aku punya foto itu untuk syiar jalan Allah gitu, untuk memperkenalkan setidaknya ke anak cucu kita ke depan gitu, ke generasi muda, karena semakin sulit bagaimana mereka mau berangkat ke sana kondisi sudah seperti ini. Mereka tahu ini loh makam Nabi, ini loh dalamnya Masjid Nabawi gitu loh, ini loh suasana di pasar di Arab di Mekah tuh, pasar apa ya karena aku tidak belanja, aku tuh fokus untuk ibadah ibadah lah ya. Kalau di Mekah itu ibadah, jadi tidak memikirkan lagi oleh-oleh itu udah di Mekah waktu itu, di Madinah tuh kan di Madinah. Kalau di Mekah itu fokus untuk ibadah. Nah ini foto umroh aku tuh, qadarullah ada semua. Jadinya